Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Najla, berperan sebagai divisi website. Nah, di sini saya akan mempresentasikan skenario dari website. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tugas bagian dari website. Divisi website memainkan peran penting dalam pengelolaan mendukung berbagai aspek bisnis dan komunikasi dan pemasaran perusahaan secara online dalam sebuah perusahaan. Tugas utama dari divisi website adalah menganalisis, merencanakan, merancang, membuat, dan mendesain serta mengembangkan website PT Mitra Kelola Jaya sebagai platform customer, pemenuhi informasi NKJ, dan reservasi customer. Di sini ada satu modul ekstra yang saya gunakan, yaitu venue atau event booking management. Selanjutnya di sini ada script list website, ada 3. Yang pertama itu desain website, yang kedua itu booking atau reservasi by admin, kemudian booking reservasi by customer. Langsung saja saya akan memperhatikan script dari website pertama, yaitu desain website. Skenario website pertama yaitu saya sebagai divisi website diberi tugas untuk membuat sebuah website yang berisikan informasi PT Mitra Kelola Jaya yang disajikan semenarik mungkin dan menjadi tempat mereservasi co-working space untuk customer. Package yang wajib ada yaitu halaman form, booking, kontak us, blog atau event dari kegiatan di PKN Pajak. Ya baik, di sini saya sudah masuk menggunakan admin. Kemudian pada setting kita akan membuat website. Kemudian ke mode website. Dari sini kita bisa menambahkan website dengan cara klik new website. Kemudian muncul pop-up seperti ini untuk mengisi field website nama website ini. Kemudian sini kita tulis. Dan untuk website domain kita skip aja. Kemudian untuk komponennya di sini kita pilih PT Mitra Kelola Jaya. Kemudian jika sudah maka bisa klik tombol create. Karena saya sudah membuat, di sini saya akan langsung saja ke bagian website untuk membuat dan merancang struktur dari website itu sendiri. Jadi kita bisa klik edit di sebelah kanan atas. Dan pada bagian home di sini bisa kita tambahkan banner atau cover. Dan pada bagian ini saya menambahkan banner. Kemudian bisa kita ganti juga untuk bagian backgroundnya. Di sini ada background. Bagian bawahnya ada image. Kita bisa replace menggunakan gambar yang ingin kalian masukkan. Misalnya saya akan memasukkan background salah satu dari gambar ini. Nah, contohnya seperti ini, bisa diganti. Kemudian di sini ada teks. Teks ini bagian struktur dari teks image. Ini sampingnya itu terdapat teks, kemudian di sampingnya terdapat gambar. Di sini ada 2 tipe, yaitu pada teks sebelah kiri dan gambar sebelah kanan, atau gambar sebelah kiri dan teks sebelah kanan. Nah, saya menggunakan gambar sebelah kiri dan teksnya sebelah kanan. Kemudian di sini ada fitur. Di sini ada menu dan sebagainya. Di sini merupakan testimonial dari klien-klien yang sudah booking sebelumnya pada Mitra Kelola Jaya. Untuk testimonial kamu bisa pakai fitur dari quote. Kemudian bisa diganti teksnya dan juga nama serta fotonya. Ini ada reference. Reference ini menggunakan struktur dari ini bagian reference untuk struktur reference ini. Kemudian jika sudah maka bisa kita klik save pada bagian kanan atas. Oke, selanjutnya di sini ada menu About Us, Our Services, Our Location, Gallery, Booking, Membership, Contact Us, dan juga blog. Di sini saya akan menunjukkan About Us terlebih dahulu. About Us ini berisi mengenai filosofi dari PT NKJ atau Mitra Kelola Jaya. Kemudian Our Services di sini berisi mengenai service yang diberikan. Itu ada 4, antara lain ada private office, meeting room, co-working space area, dan juga event space. Kemudian di sini juga ada fasilitas yang diberikan, ada 6 fasilitas. Yang pertama itu cafeteria, resepsionis, lounge, outdoor area, central office, dan juga pantry. Kemudian di sini ada location, yaitu lokasi di mana NKJ ini berada. Alamatnya yaitu di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kapling 709. Kemudian di bawah sini juga terdapat maps. Dan untuk maps sendiri bisa kalian tambahkan pada struktur maps. Dan di sini terdapat maps. Kita bisa tambahkan untuk mapsnya di sini. Kemudian di sini ada galeri yang berisi foto atau bisa memvisualisasi dari NKJ itu sendiri. Di sini ada co-working space area, kemudian di sini ada meeting room, kemudian di sini ada event spaces, di sini ada lounge, di sini ada private office, cafeteria, resepsionis, dan sebagainya. Kemudian pada menu
page booking. Di sini ada tempat mengisi customer untuk booking di NKJ. Ini ada format dari form date-nya berapa, kemudian sampai tanggal berapa. Kemudian di sini ada venue-nya, ada private office, meeting room, open space, dan juga event space. Kemudian di sini selanjutnya adalah membership. Untuk pendaftaran membership sendiri, itu saya arahkan ke modul properti, dan untuk modul website-nya hanya memberikan informasi mengenai membership. Kemudian sini ada kontak us untuk menanyakan informasi lebih lanjut kepada Mitra Polda Jaya. Selanjutnya adalah blog. Ini merupakan blog yang sudah saya buat, salah satunya yaitu World Camping Day di Rengganis Ciwidey bersama PT Sanjaya Kaya. Nah, blog ini bisa dibuat menggunakan page blog, dimana bisa kita klik di bagian plus new. Sini kita bisa klik blog post, dan kalian bisa mengisi select quote-nya dan juga title-nya. Oke, sekian untuk desain dari divisi website. Kemudian aku melanjutkan skenario website yang kedua. Ini saya lanjut untuk skenario website yang kedua. Bagas merupakan karyawan PT Digital Techindo diminta untuk reservasi spesies meeting room type suite di Mitra Polda Jaya dengan ruangan meeting berkapasitas 40 orang pada hari dan jam yang sama. Kemudian Bagas menuju resepsionis NKJ untuk memesan yang diminta. Kemudian resepsionis mereservasi menggunakan admin website pada modul ekstra venue atau event booking management. Langsung saja kita ke kodenya. Kemudian kita menuju modul venue booking. Kita bisa klik venue booking untuk membuat bookingan baru. Ini kita bisa klik new. Ada beberapa field yang harus diisi. Di sini ada pengisian untuk customer, venue type, kemudian bookingan type, mulai tanggalnya dan juga target tanggalnya. Lalu langsung saja kita isi untuk customer-nya yaitu Bagas. Kemudian venue-nya kita pilih meeting room suite. Dari start date-nya hari ini, kemudian tanggal 23, dengan perbedaan harinya itu 5. Jika sudah, bisa dicoba juga dengan amenities, kemudian quantity-nya bisa disebutkan, nanti amount-nya akan dijumlah secara otomatis. Kita save, dan jika sudah akan tersimpan secara otomatis pada bagian booking request. Maka setelah sudah, di sini selanjutnya adalah confirm dari booking request ini. Jika sudah, maka akan muncul create invoice untuk faktur yang dikirimkan kepada Bagas atau customer. Di sini bisa kita isi invoice date-nya. Kemudian bisa kita klik confirm. Kemudian kita klik share and claim. Kita klik share and claim. Selanjutnya nanti Bagas akan membayar melalui bank yang sudah dengan invoice yang sudah dikirim oleh divisi website. Oke, kita lanjut untuk skenario website yang ketiga. Kevin merupakan karyawan PT Sanjaya Kria diminta untuk mencari spesies meeting room di daerah Jakarta Pusat selama 1 bulan dengan ruangan meeting berkapasitas 15 orang dan fasilitas setidaknya mendapatkan 1 proyektor, 1 pointer, dan 15 kursi dan meja. Kevin membuka website NKJ Page Home untuk melihat tipe ruang yang sesuai dengan apa yang diminta. Setelah dirasa cocok dan kriteria yang diberikan, kemudian Kevin membuka halaman page booking pada website NKJ untuk memesan apa yang diminta. Setelah submit, pihak NKJ akan memberikan invoice melalui WhatsApp atau email untuk melakukan pembayaran. Langsung saja kita ke kodenya. Kemudian kita ke menu website.
Nah, pada menu home di sini kita mencari kriteria yang sesuai dengan apa yang diminta oleh Kevin. Dengan kapasitas 15 orang, 1 proyektor, 1 pointer, dan juga 15 kursi dan meja. Di sini terdapat 3 tipe meeting room. Yang pertama ada small, regular, dan juga suite. Untuk kapasitas 15 orang akan cocok menggunakan regular room meeting dengan kursi maksimal 20 orang, proyektor, pointer. Kemudian kita bisa pilih page booking. Kita isi form date-nya. Kemudian end date-nya selama 1 bulan. Ininya yaitu meeting room regular. Kita isi namanya yaitu Kevin Mohan, kemudian kotanya Jakarta, wilayahnya yaitu Jakarta, negaranya Indonesia dengan phone numbernya sekian. Kemudian bisa kita klik confirm. Nah, jika sudah, maka mungkin have been created successfully, berarti bookingan telah sukses. Maka dari pihak MKJ akan mengkonfirmasi bookingan dari Kevin, kemudian akan mengirimkan invoice melalui email. Sekian untuk skenario dari website. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Halo semuanya, saya Rizky Amelia Putri dari Divisi Properti PT Mitra Kuala Jaya. Oke, jadi di bagian properti ini ada beberapa modul ekstra yang kita ambil dari software Odoo, di antaranya modul ekstra properti dan modul ekstra member. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul ekstra membernya. Untuk modul ekstra properti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, yaitu Fadilatur Rahmi. Baik, selanjutnya adalah modul properti. Jadi di dalam properti manajemen, divisi properti itu bertugas menjalankan kegiatan usaha properti, yaitu si working space yang dapat digunakan oleh para pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan aman, nyaman, dan dapat dipercaya dengan menyewakan ruangan yang terdiri dari private office, meeting room, area si working space, dan event space. Nah, modul ekstra dari modul properti yaitu property sale, lease and rental management, dan member. Oke, selanjutnya untuk master data dari properti yaitu terdiri dari property facility, property type, kontrak, property runover, available rent properties, dan member product. Jadi di sini kami memiliki kendala untuk upload master data. Namun karena datanya sedikit, maka dari divisi properti dilakukan input secara manual saja. Saya akan menjelaskan masing-masing dari fitur ini. Yang pertama adalah property facility, yaitu fitur untuk mengatur fasilitas atau amenities apa saja yang akan tersedia pada properti. Mungkin kita langsung saja masuk ke kodenya, bagaimana memasukkan fasilitas yang ada di fitur property facility yang ada di modul properti. Langsung saja kita klik menu home, lalu pilih modul propertinya, lalu kita langsung masuk ke fitur property facility. Selanjutnya klik new, lalu bisa isi fasilitas-fasilitas yang ada dan di save. Oke, kebetulan saya sudah input semua fasilitas tersebut yang terdiri dari membership, covered car parking, electric backup, security system, amenities, dan business center. Selanjutnya adalah property type. Karena bisnis properti kita ini adalah khusus menyewakan, sehingga tipe propertinya adalah komersial. Jadi bisa diatur di sini. Property type-nya adalah komersial. Oke. Selanjutnya adalah kontrak. Kontrak ini adalah fitur yang mengatur kontrak sewa untuk setiap jenis properti di fitur ini, yang terdiri dari bulanan dan tahunan. Dan karena sistem sewa kita per bulan, maka bisa disetting kontraknya, yaitu per bulan. Ini juga bisa diatur per bulan atau per tahun. Oke. Selanjutnya adalah fitur property runover. Di fitur property runover menampilkan detail penawaran sewa properti oleh pemilik kepada calon penyewa yang terdiri dari nama ruangan yang ditawarkan, tanggal mulai, tanggal berakhir, dan durasi dan diskon. Langsung saja kita masuk ke fitur property runover yang terdiri dari
nama ruangan, tanggal mulai, tanggal berakhir, durasi, dan diskon. Di sini saya sudah isi beberapa penawaran ruangan yang terdiri dari private office, meeting room, dan area CO working space. Oke, selanjutnya adalah available rent properties. Fitur ini menampilkan daftar properti yang tersedia untuk disewakan. Nah, available rent properties ini berfungsi sebagai showcase atau etalase online bagi unit-unit properti yang tersedia untuk disewakan. Nantinya, di sini status properti akan berubah menjadi rentable atau dapat disewa setelah proses reservasi oleh pemilik dan calon penyewa. Oke, langsung saja kita masuk ke audionya untuk melihat apa-apa saja yang ada pada fitur available rent properties. Klik New. Nah, di fitur ini ada beberapa informasi yang harus diisi, yang terdiri atas property information, commission details, dokumen image dan gallery, and offer, dan accounting. Nah, pada property information ada beberapa file yang harus diisi oleh user, yaitu ada basic information yang terdiri dari tipe property, property owner, salesperson, dan construction status. Yang kedua adalah available facility and service. Nah, di sini terdapat fitur yang mengatur jika ada penundaan pembayaran angsuran properti, maka dikenakan denda dengan harga properti dengan persen. Selain itu ada fasilitas-fasilitas yang tersedia yang sudah diisi tadi di fitur property facility. Nanti kita bisa memilih fasilitas-fasilitas ini satu persatu. Oke, selanjutnya adalah location detail yang terdiri dari nama jalan, alamat, kota, dan nomor telepon. Yang terakhir, other information yang terdiri dari jenis properti, area pembangunannya, dan lain-lain. Yang kedua adalah commission detail, yaitu konfigurasi komisi pengguna, nanti akan terisi secara otomatis. Yang ketiga adalah dokumen and image gallery yang digunakan untuk menambahkan berbagai jenis dokumen dari properti dan gambarnya. Selanjutnya adalah rent offer. Rent offer ini akan terisi secara otomatis jika kita cari nama ruangan yang karena sebelumnya sudah ada penawaran yang diberikan kepada penyewa. Yang terakhir adalah accounting. Accounting ini akan diisi dengan nama akun-akun yang berhubungan dengan penyewaan properti. Selanjutnya adalah langsung saja kita ke skenario-nya. PT Citra Husada merupakan perusahaan yang kantor pusatnya berada di Bandung. Selama lebih dari 10 tahun, perusahaan tersebut memiliki laba yang cukup baik. Untuk memperluas bisnis usahanya, baru-baru ini perusahaan tersebut membuka cabang di Jakarta. Untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, PT Citra Husada menyewa kantor pribadi dan mendaftarkan diri untuk bergabung sebagai member. Untuk rincian penyewanya yaitu private office dengan fasilitas covered car parking, electricity backup, security system, amenities, business center, dan member. Dengan jangka waktu dari 14 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024 dengan harga sewa yaitu Rp1.600.000. Untuk menjalankan skenario-nya langsung saja kita masuk ke Odo. Nah, di sini saya sudah mengisi terkait dengan rincian tadi, yaitu nama propertinya, harga sewanya, pemilik propertinya yaitu PT MKJ, penyewanya yaitu PT Citra Husada, salespersonnya Savana, waktunya, dan fasilitas-fasilitas yang disediakan. Selanjutnya di bagian image gallery saya sudah memasukkan juga gambar dari private office-nya. Lalu di bagian rent offer yang terdiri atas rentang waktu penyewaannya serta diskon pembayaran. Dan yang terakhir yaitu akun-akun yang berhubungan dengan properti, penyewaan properti, yaitu akun pendapatannya, yaitu pendapatan sewa ruangan. Untuk beban properti, tipe asetnya adalah bangunan, price difference, akunnya adalah bank. Lalu setelah mengisi semua informasi yang terkait, klik confirm property.
Setelah itu, klik Reserve Rent Property. Klik. Setelah mengisi informasi ini, lalu klik kontrak. Oke, untuk reservasinya telah selesai. Sekian dari saya. Nah, untuk skenario selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri yang juga dari divisi properti. Terima kasih. Oke, di sini kita akan masuk pada bagian software Odoo. Nah, di sini terlihat modul member yang ada pada software Odoo. Nah, di menu member ini, itu pertama ada configuration. Nah, pada configuration ini terdapat beberapa menu, yaitu membership categories dan membership product. Untuk membership categories, kita buka terlebih dahulu. Nah, jadi untuk membership categories itu berisi tentang kategori apa dalam member ini yang akan kita masukkan atau kita input. Oke, jadi kita input sesuai dengan kriteria yang ada di perusahaan kita, yaitu perusahaan PT Mitra Kelola Jaya dengan membership kategori yaitu member. Oke, untuk dapat membuatnya, kita bisa klik new pada bagian ini, new. Oke, lalu kita tinggal mengetikkan member kategoris yang diperlukan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan ke membership product. Nah, jadi pada membership product ini, itu ada beberapa produk yang akan kita berikan kepada customer. Oke, jadi di PT Mitra Kelola Jaya ini ada 3 produk yang akan kita berikan kepada customer. Yang pertama itu ada produk dari member starter, lalu ada silver, dan yang ketiga itu ada gold. Untuk kita lihat yang starter. Oke, di sini untuk nama produk membernya, yang pertama itu ada starter tadi. Nah, di sini ada produk kategori. Pada member ini, itu ada produk kategori yang akan kita berikan kepada customer sebagai member dari starter, yaitu kita akan memberikan minuman. Untuk membership kategori, kita sesuaikan sesuai yang telah kita input tadi. Karena di PT Mitra Kelola Jaya, untuk member kategorisnya itu hanya ada member, maka kita memasukkan data member di sini. Nah, untuk member durasi membernya kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan perusahaan. Lalu untuk membership fee-nya atau biaya member, ketika customer ingin mendaftarkan diri sebagai member, itu bisa kita tuliskan di sini. Oke, lalu untuk akun pendapatannya itu pendapatan sewa keanggotaan dan akan dikenai pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Untuk membuat data member produknya, kita bisa klik new pada bagian ini. Oke. Lalu kita bisa mengisi produk namanya sesuai dengan nama yang disesuaikan oleh perusahaan kita. Oke, dan ada beberapa kategori yang harus kita isi di sini. Kita bisa sesuaikan dengan keinginan dari perusahaan kita. Oke, selanjutnya pada menu member ini itu ada bagian reporting. Nah, jadi bagian reporting ini berfungsi sebagai pelaporan beberapa customer yang telah membuat atau mendaftarkan diri sebagai member. Akan digunakan sebagai hasil dari penjualan member yang ada pada perusahaan. Nah, pada bagian member ini itu berfungsi sebagai list beberapa member yang telah mendaftarkan diri sebagai member atau keanggotaan sewanya. Oke, kita kembali pada skenario PT Mitra Kelola Jaya bagian propertinya. Di sini ada skenario properti, yaitu PT Citra Husada merupakan perusahaan yang kantor pusatnya berada di Bandung. Lalu PT Citra Husada ini ingin menyewa kantor pribadi dengan rincian produk propertinya ini seperti ada di bawah. Nah, pada bagian fasilitas dan servisnya di sini itu tertulis yaitu member. Oke, dan pada keterangannya di sini juga tertuliskan bahwa PT Citra Husada menyewa kantor pribadi dengan rincian di bawah ini, dan pada saat yang bersamaan PT Citra Husada juga mendaftarkan diri untuk bergabung sebagai member. Oke, di sini kita lihat untuk waktu penyewaan dari PT Citra Husada ini yaitu terhitung
dari 14 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024 atau 1 bulan berarti ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian member untuk dapat menginput keanggotaan dari PT Citra Husada sebagai member di PT Mitra Kelola Jaya. Oke, jadi kita bisa menginput data member, kita klik bagian member ini. Oke, jadi di sini akan muncul berbagai data. Oke, jadi di bagian member ini akan menampilkan beberapa data customer yang ada di PT Mitra Kelola Jaya, dan apabila customer tersebut ingin mendaftarkan diri, maka kita bisa mengecek data customer yang ada di sini. Oke, tadi PT Citra Husada. Kita cek apakah data customer dari PT Citra Husada ini sudah ada. Nah, di sini sudah ada PT Citra Husada. Kita klik PT Citra Husada. Nah, ketika kita membuka data customer dari PT Citra Husada ini, sudah ada beberapa tipe partnernya, yaitu di sini ada, untuk alamatnya juga ada. Untuk menambahkan keanggotaan sewa atau membernya, kita bisa klik pada bagian membership di bawah ini. Oke, jika sudah, kita bisa lihat untuk dapat menambahkan keanggotaan sewa atau member pada PT Citra Husada di sini. Untuk bagian open atau membership, kita isi bagian membership, yaitu disesuaikan dari minat PT Citra Husada. Oke, jadi PT Citra Husada itu memilih produk membershipnya yaitu yang silver. Nah, karena produk kategori tadi sudah terinput pada configuration, maka untuk biaya membernya juga akan mengikuti pada produk member yang telah kita input tadi. Nah, untuk tanggal join itu kita bisa tentukan sesuai dengan skenario yang kita buat. Oke, lalu di sini tanggal joinnya kita sesuaikan dengan skenario yang kita buat, yaitu karena PT Citra Husada itu menyewa pada tanggal 14 Desember 2023, maka kita pilih yang 14 Desember 2023. Untuk produk member yang silver itu berlaku selama 1 tahun, maka di sini akan terinput waktu 1 tahun untuk berlakunya member dari PT Citra Husada ini. Oke, jika data semua sudah sesuai, kita bisa klik save. Jadi ini adalah modul member yang kita gunakan di PT Mitra Kelola Jaya yang berhubungan langsung dengan divisi properti. Itu saja video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rizkawati Dasmasila dengan CP 1. Di kelompok 7, ya, kita harus tahu dulu mengenai inventory yang punya peran penting dalam sebuah perusahaan. Nah, tugas dari divisi inventory bagaimana untuk mencegah akan adanya pada perusahaan. Nah, di sini terdapat 4 skenario yang akan saya jalankan, di mana di sini ada skenario pertama, skenario yang ketiga itu membuat RFQ, dan skenario yang paling untuk skenario yang pertama di sini saya akan melakukan data. Nah, import data di sini measure of MOU, kategori inventory, dan warehouse dan location. Kita langsung saja masuk ke UDU-nya. Di sini saya menggunakan kita masuk saja langsung ke inventory untuk melihat data-data yang telah diimport. Di sini saya sudah mengimport master data. Measure. Nah, sudah mengimport. Di sini untuk PT measure-nya tuh kita ke bagian produk kategori. Ini adalah produk-produk kategori pada PT Mitra Kelola Jaya. Nah, ini sudah saya import sebelumnya. Yang terdapat pada PT Mitra Kelola Jaya. Kita bisa lihat di sini sudah ada produk yang telah diimport oleh modul inventory. Nah, selanjutnya yaitu kita ke inventory adjustment. Nah, ini adalah inventory adjustment dari PT Mitra Kelola Jaya sendiri. Ini
ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat dari PT Mitra ya, di mana ada pusat dan 2 cabang. Jadi untuk pusatnya itu di Jakarta Pusat. Untuk addressnya teman-teman bisa lihat. Itu dengan addressnya. Di sini cabang 2 dengan addressnya. Oke, itu mengenai warehouse. Kemudian ada juga location dari PT Mitra Kalau Jaya. Di sini itu ada 3 sama seperti. Nah, di sini tuh ada Jakarta Pusat, Jakarta Pusat itu cuma 1, sama juga di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Ini mengenai locationnya. Ini untuk skenario pertama. Nah, untuk skenario yang kedua yang diterapkan oleh PT Mitra Kalau Jaya, yaitu pada tanggal 13 Desember 2003, Kalau Jaya berencana melakukan pembelian. Ya, ada rincian yang akan dibuat. Kita langsung membuat purchase request. Dengan kita masuk ke purchase, kemudian kita pilih order dan kita pilih yang purchase request. Selanjutnya kita klik new. Nah, di sini kita tambahkan produknya sesuai dengan skenario-nya di sini. Electric smart blackboard, dan kemudian ada nah, untuk kuantitinya tuh kita sesuaikan. Untuk yang ini itu 3, dan untuk 3 nah, untuk unit of measure-nya tuh tetap unit, request date-nya tuh tetap. Kemudian estimate-nya di sini 750 dan 300. Ini kemudian 300. Nah, jika sudah untuk approval-nya di sini kita masukkan PT Mitra Kalau Jaya. Nah, jika sudah, maka kita bisa klik pada request. Di sini request referensinya akan keluar, yaitu PR0003. Kemudian kita klik approve. Nah, di sini statusnya akan berubah menjadi approved. Nah, untuk bagian selanjutnya, untuk yang ini akan dilanjutkan. Just, yaitu kita masuk ke alat. Kali saya menggunakan 2 produk dan inventory buat RFQ. Nah, itu tadi kan skenario yang kedua. Nah, sekarang skenario yang ketiga itu membuat RFQ. Ya, yang dimana kemudian kita masuk ke purchase request yang telah dibuat sebelumnya oleh modul inventory. Atas. Kemudian kita akan membuat create RFQ. Suppliernya tuh Smartboard Indonesia. Ini produknya aja create RFQ.
Nah, di sini sudah tertera. Ini saya menggunakan teman saya punya. Selanjutnya di sini yang telah dibuat ya. Kemudian di sini kita bisa klik. Di sini kita klik yang ini. Kemudian nah ininya di bagian CO untuk validate-nya tuh bagian modul inventory akan melakukan validate, dan kita langsung saja masuk ke gimana kita masuk ke modul inventory untuk melakukan validate. Sebentar saya tunjukkan barang yang bertiga pada validate approval purchase oleh modul purchase dengan ini adalah rinciannya. Receipt 3 to process. Kemudian kita klik yang paling pertama, Smart Board Indonesia. Sebelum validate, kita harus klik set quantity untuk kita melihat apakah sudah benar atau belum. Jika sudah, kita dapat klik validate. Nah, jika sudah, maka di sini statusnya berubah menjadi keempat, berjalan dengan sukses. Mungkin itu saja mengenai modul inventory yang dijalankan oleh Ju. Saya maaf jika ada kesalahan kata atau akan melanjutkan skenario selaku modul purchase, yang dimana modul purchase ini dia bertugas untuk melakukan pembelian terhadap barang yang dibutuhkan oleh PT Mitra Kelola Jaya untuk melakukan proses bisnisnya. Barang tersebut akan dibeli dari vendor atau supplier yang telah bekerjasama dengan Mitra Kelola Jaya. Divisi purchase ini dia bertugas untuk membuat dan mengirimkan request for quotation dan purchase order. Untuk itu, ini adalah master data yang telah berhasil saya buat, yaitu di antaranya ada master data vendor price list, master data product, dan master data purchase order. Dan untuk skenario yang akan saya lanjutkan yaitu ini, yang dimana skenarionya yaitu pada tanggal 18 Desember 2023 PT Mitra Kelola Jaya melakukan pembelian barang peralatan kantor pribadi dari Smart Board Indonesia, yang dimana akan dibuatkan purchase request terlebih dahulu oleh pihak inventory, kemudian akan dibuat RFQ oleh staff purchasing dan dikonfirm oleh manager purchasing, yang kemudian akan divalidate oleh pihak inventory. Ini adalah contoh RFQ-nya. Kita langsung masuk saja kepada aplikasi Odoo kita. Namun sebelum itu saya akan tunjukkan kepada teman-teman master data yang telah saya buat. Di antaranya itu ada products. Ini beberapa master data produk yang telah berhasil saya input di sini. Kemudian di sini ini adalah master data vendor price list-nya. Kemudian ada master data vendornya. Dan langkah selanjutnya kita langsung saja masuk ke purchase request. Dan kita lanjutkan purchase request dari yang tadi teman saya selaku divisi inventory telah membuatnya. Di sini langkah yang akan saya buat yaitu membuat RFQ. Untuk itu kita klik create RFQ. Kita masukkan PO-nya itu dengan nama vendornya Smart Board Indonesia. Kita masukkan produk sesuai dengan yang telah ada pada skenario, yaitu ada LED TV, kemudian ada electric Smart Board. Untuk kuantitinya LB
pilih 3. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik save and close, dan kita bisa klik create RFQ. Untuk suppliernya kita pilih Mitra Kelola Jaya dan kita create RFQ. Oke, ini adalah purchase request yang telah berhasil saya buat RFQ-nya. Untuk langkah selanjutnya saya akan mengconfirm order agar statusnya bisa berubah menjadi purchase order. Dan di sini akan dilakukan validate oleh pihak inventory. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya dari pihak inventory. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan skenario inventory yang kedua, yaitu pada tanggal 18 Desember 2023 PT Mitra Kelola Jaya kemudian melakukan approval purchase pembelian peralatan kantor pribadi dari Smartboard Indonesia yang dibutuhkan oleh purchase dengan membuat approval purchase dengan rincian sebagai berikut. Nah, inilah rinciannya. Selanjutnya kita masuk saja ke UDU-nya. Kita melanjutkan untuk memvalidat approval purchase yang telah dibuat RFQ oleh modul purchase sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke modul inventory. Kemudian kita klik yang satu untuk purchase. Kemudian kita klik yang ini sudah dibuat oleh modul purchase sebelumnya. Nah, di sini kita harus klik pada set quantity untuk memastikan apakah sudah benar atau belum. Klik. Nah, jika sudah, kita untuk demonya itu kita lihat jika sudah benar semuanya, maka kita klik validate. Di sini teman-teman bisa tunggu sebentar. Nah, di sini statusnya berubah menjadi done. Maka bagian approval purchase untuk modul inventory telah selesai dan tugas untuk inventory telah selesai. Oke, sekian. Sebelumnya di sini kita harus print dulu sebagai bukti. Tolong diarahkan untuk print. Oke. Nah, ini sudah ya, teman-teman sudah melakukan approval purchase. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini sudah ada WA-nya in 0003. Nah, mungkin itu saja yang dapat dijelaskan oleh modul inventory. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Marsanti dengan CP 157 dari kelompok PT Mitra Kelola Jaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul accounting. Divisi modul accounting sendiri itu memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan dalam sebuah perusahaan. Tugas utama dari divisi accounting ini adalah memastikan perputaran keuangan yang baik bagi suatu perusahaan, mengontrol keuangan yang masuk maupun keluar, dan membuat laporan keuangan. Nah, di sini untuk modul extra accounting dari kelompok kami, kelompok PT Mitra Kelola Jaya, itu menggunakan ODO 16 Accounting, di mana ODO 16 Accounting ini memiliki beberapa fitur. Untuk fitur-fitur dari modul extra accounting ODO 16 Accounting ini terdapat financial report, di mana terdiri dari balance sheet, profit and loss, partner ledger, trial balance, general ledger, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga asset management, budget management, accounting dashboard, dan customer follow up. Kemudian untuk master data dari modul accounting yang digunakan pada PT Mitra Kelola Jaya itu terdapat chart of account, bank impor, bank account, jurnal, beginning balance, tax, aset kategori, dan aset. Nah, mungkin kita langsung saja masuk pada ODO. Nah, di sini saya telah login menggunakan email dan password PT Mitra Kelola Jaya. Nah, untuk yang master data yang pertama itu terdapat chart of account,
di mana untuk chart of account dari PT Mitra Kelola Jaya itu terdapat beberapa akun yang akan digunakan. Nah, di sini setelah kita login pada Odoo, kemudian kita pilih menu, kemudian kita pilih accounting. Selanjutnya kita pilih fitur configuration, kemudian kita pilih chart of account. Nah, di sini jika kita ingin memasukkan atau menginputkan akun chart of account, kita bisa pilih new. Ini dilakukan secara manual karena di sini saya telah membuat chart of account dengan beberapa akun, jadi kita bisa mengimportnya secara langsung dengan pilih office pattern favorit, kemudian kita pilih import record. Kemudian kita klik upload file dan pilih file yang akan kita import. Nah, di sini terdapat beberapa kolom yang telah diisikan sesuai pada file Excel maupun CSV. Nah, sebelum mengimport, alangkah baiknya kita untuk melakukan tes. Nah, di sini karena saya telah mengimport chart of account, maka kita bisa kembali. Nah, di sini untuk chart of account dari PT Mitra Kelola Jaya. Kemudian untuk master data yang selanjutnya ada bank import. Nah, di sini untuk master data dari bank import itu terdiri dari beberapa bank-bank yang akan digunakan pada PT Mitra Kelola Jaya. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke Odoo lagi. Kemudian kita pilih home menu, kemudian kita pilih kontak. Setelah itu kita pilih fitur configuration, kemudian kita pilih bank. Nah, untuk langkahnya seperti pada chart of account, di mana jika kita ingin menginput secara manual, kita bisa pilih new, karena di sini kita akan mengimportnya secara langsung. Karena memiliki beberapa data, kita bisa pilih office pattern favorit, kemudian kita pilih import record. Kemudian kita klik upload file dan cari file yang akan kita import. Nah, di sini untuk filenya telah muncul dan jangan lupa kita lakukan tes. Di sini karena saya telah mengimpor bank, kita bisa kembali. Nah, di sini untuk beberapa bank yang telah kita import dari master data. Untuk langkah yang selanjutnya, kita akan mengimpor master data bank account. Nah, di sini untuk data dari bank account itu dari PT Mitra Kelola Jaya sendiri itu menggunakan 3 bank. Bank Mandiri ada 2 dan Bank Syariah Mandiri. Kemudian kita bisa kembali pada Odoo. Nah, di sini masih pada menu bank, menu contacts, kita bisa pilih fitur configuration, kemudian kita pilih bank account. Nah, di sini caranya sama seperti saat mengimpor chart of account maupun bank. Di sini kita bisa pilih favorit, kemudian import record. Nah, di sini bisa klik upload file dan cari file yang akan kita import. Nah, di sini untuk filenya telah muncul, terdapat ID, akun number, bank, nama, akun holder. Nah, dan jangan lupa kita lakukan tes. Nah, di sini karena saya telah mengimpor bank account, maka kita bisa kembali. Nah, di sini muncul 3 bank dari master data bank account. Terdapat Bank Mandiri dengan akun holder PT Mitra Kelola Jaya, Bank Syariah Mandiri dengan akun holder PT Mitra Kelola Jaya, dan Bank Mandiri juga, yaitu akun holdernya PT Mitra Kelola Jaya. Untuk master data yang selanjutnya yaitu ada jurnal. Nah, untuk data dari jurnal sendiri itu terdapat kolom jurnal name, tipe, short date. Nah, di sini terdapat 8 data jurnal. Kita bisa kembali pada Odoo, kemudian kita pilih home menu, kemudian kita pilih modul accounting. Setelah itu kita pilih fitur configuration, kemudian kita pilih journals. Nah, di sini untuk caranya juga sama seperti sebelumnya, yaitu jika ingin menginputkan secara manual pilih new, dan di sini kita sudah melakukan import dengan office pattern favorit, kemudian import record. Nah, di sini untuk jurnalnya sudah muncul, terdapat 8, yaitu ada cash basic, tax, inventory valuation, customer invoice, vendor bills,
miscellaneous operation, exchange difference, dan bank. Nah, di sini kita bisa membukanya salah satu. Untuk master data yang selanjutnya itu ada beginning balance. Nah, untuk data beginning balance sendiri itu saldo awal. Dan di sini terdapat beberapa akun yang memiliki saldo baik di sebelah debit maupun di sebelah kredit. Nah, kemudian kita bisa kembali ke Odoo. Nah, di sini untuk langkahnya kita masih pada modul accounting. Kemudian kita pilih fitur accounting. Kemudian kita pilih journal entries. Di sini untuk langkahnya sama seperti pada langkah-langkah sebelumnya, di mana kita bisa pilih office button favorit, kemudian kita pilih import record, kemudian kita klik upload file, kemudian kita cari file yang akan kita import, yaitu beginning balance. Nah, setelah itu akan muncul dan jangan lupa kita lakukan tes. Nah, di sini karena saya telah melakukan import, maka kita bisa kembali. Nah, di sini akan muncul beginning balance dengan beberapa akun yang terdapat saldo awalnya. Nah, untuk jumlahnya juga harus balance, yaitu 3.447.700.000 baik debit maupun kredit. Kemudian untuk master data yang selanjutnya itu ada tax atau pajak. Untuk data dari tax sendiri itu dari PT Mitra Kelola Jaya menggunakan 3 pajak, pajak PPN IN 11%, PPh 23 2%, dan PPh pasal 4 ayat 2 10%. Nah, di sini kita bisa kembali pada Odoo. Kemudian kita masih pada modul accounting, kemudian kita pilih fitur configuration, kemudian kita pilih tax. Nah, di sini untuk caranya juga sama seperti pada langkah-langkah sebelumnya. Di sini kita bisa pilih office button favorit, kemudian kita pilih import record. Kemudian kita klik upload file dan cari filenya sesuai dengan master data yang akan kita masukkan, yaitu tax. Nah, di sini kita jangan lupa untuk melakukan tes. Nah, karena di sini saya telah melakukan import, kita bisa kembali atau cancel. Nah, di sini akan muncul pajak yang kita impor, yaitu ada PPN IN 11%, PPh 23 maupun PPh pasal 4 ayat 2. Nah, di sini kita bisa membuka salah satu. Nah, di sini akan muncul secara otomatis karena kita telah melakukan impor. Untuk master data yang selanjutnya itu ada aset kategori. Untuk data dari aset kategori PT Mitra Kelola Jaya itu terdapat beberapa tipe aset, yaitu ada bangunan, peralatan kantor, peralatan pantry, peralatan kebersihan, mesin 3-in-1, yaitu ada printer, scanner, dan fotokopi, mesin pendingin, dan lemari. Nah, di sini terdapat kolom jurnal, aset account, depresiasi aset account, age of depresiasi, company, dan computation method. Nah, kemudian kita bisa kembali pada Odoo. Di sini kita masih pada modul accounting, kemudian kita pilih fitur configuration, kemudian kita scroll, kita cari aset kategori. Nah, di sini untuk langkahnya juga sama seperti pada langkah-langkah sebelumnya. Kita pilih office button favorit, kemudian kita pilih import record. Kemudian kita klik upload file dan cari file yang akan kita import sesuai dengan master datanya, yaitu aset kategori. Nah, setelah itu kita lakukan tes agar datanya valid. Nah, di sini karena saya telah melakukan import, kita bisa mencancelnya dan akan muncul pada aset kategori, yaitu terdapat untuk kolomnya ada aset tipe, jurnal, dan computation method. Kita bisa membuka salah satu. Nah, di sini ada aset tipenya bangunan, dan ada journal entries, ada periodenya, dan ada additional option. Nah, untuk yang terakhir master data dari accounting yaitu aset. Untuk data dari aset PT Mitra Kelola Jaya itu terdapat kolom aset nama, aset kategori, ada tanggal, partner, gross value, residual value, currency, company, dan status. Nah, di sini terdapat beberapa aset dari PT Mitra Kelola Jaya, terdapat 25. Di mana kita bisa kembali pada Odoo, kemudian kita masih pada modul accounting, kemudian kita pilih fitur accounting,
kemudian kita pilih aset. Untuk langkahnya juga masih sama seperti pada langkah-langkah sebelumnya, yaitu pilih favorit untuk mengimpor secara langsung maupun pilih new untuk menginput secara manual atau satu persatu. Nah, di sini kita pilih file yang akan kita import sesuai dengan master datanya, yaitu aset. Nah, di sini akan muncul dan kita lakukan tes sebelum menyatakan bahwa data yang kita import itu valid. Nah, di sini karena saya telah mengimpor, kita bisa cancel. Nah, pada tampilan aset telah muncul beberapa aset dari PT Mitra Kelola Jaya, di mana terdapat kolom aset nama, aset kategori, date, vendor, gross value, residual value, maupun status. Nah, kita bisa membuka salah satunya. Nah, di sini ditampilkan untuk aset meja rapat dari PT Mitra Kelola Jaya. Aset kategori termasuk ke dalam peralatan kantor dan terdapat nilai dari penyusutannya. Selanjutnya, skenario dari modul accounting. Untuk yang pertama, itu pada tanggal 13 Desember 2023, PT Mitra Kelola Jaya melakukan pembelian barang peralatan kantor pribadi dari Smartboard Indonesia. Peran accounting ini melakukan create bill dan melakukan register payment. Pembayaran dibayar secara lunas menggunakan transfer bank. Nah, untuk produk yang dibeli oleh PT Mitra Kelola Jaya itu yang pertama terdapat electric smart whiteboard dengan jumlah 3 unit dengan harga 750.000 dan dikenai PPN in 11%, dan untuk subtotalnya sebesar 3.750.000. Untuk produk yang kedua itu ada LED TV dengan kuantiti 2 unit dengan harga 300.000 dan dikenai PPN in 11%, dan untuk subtotalnya sebesar 900.000. Nah, mungkin kita langsung saja melakukan skenario pada Odoo. Nah, di sini saya telah login sebagai user divisi modul accounting. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya kita bisa pilih home menu, kemudian kita pilih modul accounting. Nah, di sini kita bisa pilih fitur vendors, kemudian kita pilih bill. Nah, di sini karena saya telah melakukan skenario pada pembelian vendor Smartboard Indonesia. Nah, untuk vendornya yaitu Smartboard Indonesia, Jalan Lejen Superno nomor 34. Untuk bill date-nya itu tanggal 14 Desember dan accounting date-nya juga sama, yaitu 14 Desember. Nah, untuk invoice lainnya kita isi produk yang akan kita beli, yaitu ada electric smart whiteboard dan LED TV. Untuk akunnya ini menyesuaikan, yaitu peralatan kantor, dan untuk kuantitinya untuk electric smart whiteboard itu sebanyak 5 unit dan untuk LED TV sebanyak 3 unit. Dan untuk antek monnya setelah dikenai pajak itu sebesar totalnya Rp4.655.115. Nah, kemudian kita akan melakukan pembayaran secara lunas melalui transfer bank. Nah, di sini kita bisa klik confirm. Kemudian kita klik register payment. Nah, di sini untuk jurnalnya terdapat pilihan bank dan cash debt. Di sini karena dari PT Mitra Kelola Jaya akan melakukan pembayaran melalui transfer bank, maka kita bisa pilih bank. Kemudian kita klik create payment. Nah, di sini untuk keterangannya telah terbayarkan atau paid. Untuk skenario accounting yang kedua, pada tanggal 13 Desember 2023, PT Mitra Kelola Jaya melakukan pembelian seragam kantor dari PT Gresio Apparel sebanyak 40 buah dengan harga 250. Peran accounting yaitu melakukan create bill dan melakukan register payment. Namun untuk pembayaran dilakukan sebanyak 2 kali. Pembayaran pertama sebesar 5.500.000 dan sisanya akan dibayarkan melalui transfer bank. Nah, di sini kita bisa langsung saja masuk pada Odoo. Nah, di sini kita masih pada modul accounting, kemudian kita pilih vendor, kemudian kita klik bill. Nah, di sini karena saya telah membuat bill terkait pembelian seragam dari vendor PT Gresio Apparel dan telah melakukan pembayaran setengah harga sebesar 5.500.000. Nah, di sini kita akan melunasi untuk yang kedua kalinya. Di mana di sini untuk tampilannya telah ditandai dengan partial, yaitu pembayaran telah
dibayar sebagian. Kemudian kita akan melunasinya, kita bisa klik register payment. Nah, di sini untuk register payment akan dilakukan melalui transfer bank, dan untuk jurnalnya kita tetap pilih bank, kemudian kita bisa lanjut klik payment. Nah, di sini untuk statusnya menjadi dari partial menjadi paid, yaitu terbayarkan secara keseluruhan. Dan untuk jurnalnya itu terdapat persediaan seragam kantor di sebelah debit sebesar 10 juta dan PPN in 11% sebesar 11.000 di sebelah debit, dan untuk kreditnya itu utang usaha sebesar 10 juta 11.000 di sisi kredit. Cukup sekian penjelasan dari divisi modul accounting. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menunjukkan skenario pada modul Human Research. Nah, sebelum itu saya akan memberikan overview secara singkat. Jadi, modul Human Research itu menjelaskan mengenai pengelolaan SDM yang dalam hal ini terdapat pada PT Mitra Kelola Jaya dan secara penuh akan memegang administrator yang diperankan oleh manajer HR. Nah, di dalamnya terdapat 47 employees yang terdaftar pada perusahaan ini. Dan untuk modulnya sendiri, diantaranya yaitu modul employees, recruitment, orientation and training, shift management, expense, timesheet, contract, payroll, time off, attendance, timesheet, dan appraisal. Nah, berikut ini merupakan script list yang digunakan dan nantinya akan saya jelaskan melalui skenario yang lebih detail. Untuk skenario yang pertama mengenai modul recruitment. PT MKJ membuka lowongan untuk beberapa posisi, yaitu staff sales, marketing, leasing, staff AP, staff retail, and grosir. Nah, saat ini terdapat 6 pelamar yang memenuhi kualifikasi dan memasuki beberapa tahapan. Di antaranya ada Jaya, Garista, Asmita, Altair, Galen, dan Savero, yang masing-masing memiliki job position berbeda dan terdapat status yang berbeda. Kita langsung saja menuju ke UDU 16. Langsung saja kita menuju ke modul recruitment. Nah, lalu klik application dan all application. Ya, jadi ini adalah tampilan awalnya, yang mana ke-6 employee tersebut masih memasuki di tahap initial qualification awalnya. Nah, kemudian akan saya ubah di sini. Untuk aplikan yang bernama Jaya itu masih memasuki initial qualification bersama Garista, sedangkan Asmita ini sudah memasuki tahap first interview, maka kita bisa pindahkan ke section yang ini. Lalu untuk Altair itu memasuki second interview. Oke, kita juga bisa pindahkan. Nah, untuk bintang-bintang di sini itu nanti akan kita isi sesuai tahapan penilaian mereka gitu, sehingga ini bisa kita tambahkan. Lalu kita bisa pindahkan yang Altair second interview. Nah, sementara untuk Galen ini sudah memasuki tahap kontrak proposal. Selanjutnya terdapat 1 employee yang sudah memasuki kontrak sign, yaitu Savero, di mana ia sudah melalui berbagai tahapan sebelumnya. Dan tahap terakhir adalah kontrak sign, yang artinya ia sudah diterima menjadi employee. Nah, untuk detailnya kita bisa lihat dengan cara klik namanya, lalu akan muncul informasi yang dibutuhkan, dan juga kontrak di sini meliputi expected salary hingga proposed salary dari para aplikan. Dengan begitu, skenario recruitment telah berakhir. Kedua, modul employment. PT MKJ baru saja menerima pegawai baru bernama Savero sebagai staf retail Departemen Inventory. Ia diangkat sebagai pegawai PKWT atau pegawai kerja waktu tertentu. Nah, sebelum bekerja, staf baru itu akan diberi pelatihan dan training sesuai divisi masing-masing. Dalam hal ini, Savero perlu mengikuti training pelatihan manajemen inventaris dan juga gudang yang akan menunjang skill sesuai kebutuhan perusahaan. Berikut ini adalah datanya. Langsung saja kita beralih ke UDU. Kita bisa menuju ke modul employees. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, adanya modul extra orientation dan juga training program ini akan menambah fitur berupa button di atas ini, sehingga akan masuk ke dalam employees. Langsung saja kita klik orientation dan pilih employee orientation. Lalu kita klik new, isi employee-nya yaitu Savero. Nah, departemennya akan otomatis menyesuaikan, dan dalam hal ini sebelum dibuat employee orientation, pastikan bahwa pegawai baru tersebut telah terdaftar pada employees gitu, sehingga akan muncul secara otomatis di sini. Nah, ini saya isi untuk tanggalnya dan juga job title-nya otomatis. Lalu responsible user-nya saya pilih untuk manajer pada departemen ini. Nah, ini akan masuk, lalu kita bisa klik confirm, dan
ketika pelaksanaannya nanti telah selesai, maka kita bisa klik Mark Done. Dengan begitu statusnya akan berubah menjadi completed. Lalu kita akan beralih ke skenario ketiga, lalu modul attendance. Pada weekend hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, Vinda, seorang staf finance, accounting, and tax, memiliki tugas mendesak yang mengharuskan ia bekerja pada hari libur. Maka dari itu, Vinda harus melakukan attendance atau kehadiran pada sistem UDU agar dapat terhitung waktu kerja yang dilakukannya dalam sebulan. Namun, karena pada hari weekend akses presensi ditutup, maka Vinda meminta kepada manajer HR untuk mencatat presensi sistem UDU secara manual. Langsung saja kita menuju ke UDU 16. Dan kita pilih attendance di sini. Nah, dalam hal ini yang saya skenariokan, saya menggunakan user sebagai manajer HR, yang mana untuk employee atas nama Vinda sudah dimasukkan untuk informasi check-in-nya hari Sabtu tanggal 16 Desember, lalu untuk check out-nya jam sekian gitu, sehingga estimasi jam kerjanya itu 9 jam. Oke, langsung saja kita klik save. Dengan begitu, skenario attendance telah berhasil. Lalu kita akan menuju ke skenario keempat. Selanjutnya modul time off. Fawaz merupakan seorang staf inventory PTMKJ. Ia mengajukan permohonan cuti dengan kategori cuti harian selama 1 hari pada tanggal 18 Desember 2023 untuk berobat ke rumah sakit. Ia meminta cuti kepada founder PTMKJ dan pihak perusahaan meminta kepada manajer HR untuk merequest permohonannya. Oke, langsung saja kita menuju ke UDU 16. Lalu kita bisa klik approve. Oke, di sini masih ada kendala, kita bisa cek untuk time of type yang telah dibuat dengan cara klik configuration, lalu pilih time of types. Baik, kita bisa coba untuk menyesuaikan dengan time of type. Lalu di sini saya masukkan deskripsinya cuti sakit, namun tipenya termasuk cuti tidak berbayar. Lalu di sini statusnya akan berubah menjadi second approval dan kita bisa klik validate. Oke, maka akan hilang dari sort to approve. Kita bisa cek di sini. Nah, statusnya akan berubah approve dengan warna hijau, yang artinya Fawaz melakukan cuti itu telah disetujui oleh manajer HR. Dengan begitu, skenario time off telah usai. Berikutnya, modul shift management. Suatu hari, Ikarafa dari Departemen Inventory mendapatkan jadwal shift malam. Namun pada tanggal 20, ia berhalangan hadir karena terdapat acara keluarga. Maka terdapat perubahan shift pegawai. Selanjutnya, Ikarafa mengajukan permohonan pergantian shift kepada manajer HR. Lalu, manajer HR memasukkan Saferul yang memiliki status sebagai staf baru dengan divisi yang sama untuk mengisi shift malam. Artinya, ia menggantikan jadwal Ikarafa untuk sementara waktu. Langsung saja kita menuju ke UDU. Lalu kita akan menuju ke modul employees dan pilih shift scheduling. Nah, pertama kita klik employee shift allocation dan kita pastikan bahwa employee atas nama Ikarafa ini telah masuk di sini. Nah, seperti yang kita lihat, Ikarafa pada tanggal 20 Desember memiliki jadwal shift malam. Lalu kita akan menuju ke shift change request. Ya, yang mana pada skenario ini diasumsikan bahwa Ikarafa telah mengajukan perubahan, lalu kita bisa memasukkannya dengan klik new. Nah, berikut ini adalah shift change request atas nama Ikarafa dengan allocation malam, type working days, dan di sini kita bisa ubah untuk responsible-nya itu menjadi manager HR. Lalu kita klik save. Nah, ini statusnya masih in progress, yang mana manager HR itu perlu melakukan approval dengan cara klik ini, dan nanti statusnya akan berubah. Ya, menjadi approve. Dengan begitu, pengajuan Ikarafa itu telah disetujui. Lalu kita akan menuju kembali ke employee shift allocation, klik new, dan kita akan memasukkan Safero. Lalu kita save dan klik proses. Nah, maka employee atas nama Safero ini telah masuk menjadi shift malam. Mungkin kita bisa cek untuk bagian kalendernya. Nah, pada tanggal 20 ini telah tertulis ya bahwa di sini Safero menggantikan Ikarafa pada tanggal 20 karena tadi Ikarafa berhalangan hadir. Mungkin untuk software-nya kita juga bisa mengeksplor tampilannya lebih lanjut dengan cara klik nama employee-nya seperti ini. Dengan begitu, skenario shift allocation telah selesai. Berikutnya mengenai modul expense. Di sini saya menjelaskan skenario tambahan yang memerlukan modul ekstra. Lalu untuk skenario-nya yaitu Gerald Abdin merupakan manajer PT MKJ. Ia akan melakukan pertemuan di luar kota dengan investor. Selama perjalanan tersebut, ia menggunakan biaya pribadi seperti transportasi, makan, dan penginapan. Nah, sebelumnya Gerald itu sudah meminta izin pada CEO dan meminta manajer HR untuk memberikan reimburse. Maka semua biaya pengeluaran yang ia keluarkan itu dapat direimburse oleh PT MKJ dengan rincian sebagai berikut. Untuk nama itemnya, tiket pesawat, harga penginapan, dan makan 3 kali pada akhir bulan November. Dengan jumlahnya sebagai berikut. Langsung saja kita menuju ke UDU. Kita bisa menuju ke modul expense. Lalu kita klik reporting, expense analysis.
Dan di sini telah muncul beberapa pengajuan oleh employee, yang mana saya akan mengklik get out urgent. Ya, berikut ini adalah informasi yang telah saya masukkan. Mungkin sebagai detailnya bisa masukkan sesuai dengan skenario. Dalam hal ini pertemuan di luar kota dengan investor, lalu kategorinya itu masuk sebagai trans and accommodation, travel, dan akomodasi meliputi hotel, tiket pesawat, dan sebagainya dengan total 1.300.000. Lalu untuk employee-nya adalah Gerald Adien, take by-nya adalah company. Untuk expand date-nya tanggal 25 November dan call-nya ini disesuaikan dengan JOA. Maka kita bisa melakukan pengajuan itu dengan attach receipt. Maka dari itu, ketika datanya telah berubah, kita bisa klik create report. Lalu kita bisa klik submit to manager. Nah, di sini para manager HR adalah melakukan approval. Ya, nanti akan statusnya berubah menjadi approve. Lalu kita bisa lanjutkan untuk post journal entries, sehingga itu nanti akan berurusan dengan divisi accounting untuk melakukan post journal entries. Nah, untuk input expense-nya pada manager HR sudah sampai sini. Lalu kita akan beralih ke skenario berikutnya. Skenario terakhir yaitu modul payroll. Saat tiba masuk penggajian, staf HR payroll PT MKJ akan memberikan slip gaji untuk setiap karyawannya selama periode bulan Desember melalui sistem payroll UDU. Bianca merupakan branch manager 1, yang artinya sebagai branch manager di area 1, yang ia termasuk penerima salary golongan 2. Adapun rinciannya sebagai berikut. Nah, ini sudah tertulis work days dan juga jam beserta kontrak. Lalu untuk jumlahnya akan kita input di UDU. Ya, kita sudah masuk ke modul payroll. Lalu berikut ini merupakan employee payslip dari seluruh pegawai pada bulan Desember 2023. Nah, untuk Bianca, secara spesifik kita bisa klik di sini. Lalu untuk informasi ini sudah saya input, yang mana meliputi kontrak, reference, structure, payslip name, lalu description-nya sebagai berikut. Nah, kita akan melihat salary computation atau penghitungan salarinya. Nah, ini juga telah di-input, yang mana ia menerima basic tunjangan, itu sejumlah sekian, ikuti dengan gross, net, tunjangan, uang, premi BPJS, iuran, dan sebagainya. Nah, dari itu kita bisa lihat juga untuk detailsnya, dan kita bisa klik confirm. Oke, selanjutnya kita bisa klik print untuk melihat payslip yang nantinya akan diterima oleh Bianca. Ya, seperti ini tampilannya. Di sini ada logo MKJ beserta alamatnya. Lalu ada informasi mengenai payslip atas nama Bianca sebagai berikut. Ini juga sesuai dengan yang kita inputkan di UDU gitu. Nah, dengan begitu, untuk skenario modul payroll sudah sampai di sini. Selanjutnya kita bisa klik confirm agar statusnya nanti berubah. Ya, kita memasuki bagian penutup. Secara keseluruhan, kita telah melakukan berbagai skenario dan juga proses input data ke dalam UDU, mulai dari proses recruitment hingga payroll. Sini teman-teman bisa melihat bahwa alur proses yang dilakukan oleh Human Research itu memiliki berbagai tahapan yang mana perlu dilakukan satu persatu pada setiap modulnya, dan proses penginputannya itu bisa melakukan secara manual ataupun import data. Dan adanya hambatan-hambatan itu merupakan suatu proses yang wajar, di mana kita perlu melakukan proses pengecekan pada tahu data yang kita akan input ke dalam UDU. Sebagai contoh, adanya spasi atau mungkin adanya tambahan tulisan format yang tidak sesuai dengan langkah sebelumnya yang di-upload di UDU. Maka dari itu, kita perlu melakukan pengecekan kembali, dan kita juga perlu melihat apakah user yang kita gunakan itu sudah terintegrasi ke dalam UDU, baik dari employee-nya maupun dari activation setiap roles-nya. Dengan begitu, saya bisa menyimpulkan bahwa adanya skenario tersebut itu bisa memudahkan alur proses bisnis dan juga membuat PT MKJ ini memiliki struktur organisasi yang lebih jelas dan terarah dalam mengalokasikan setiap SDM di dalamnya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman.